abwabal ilmi wa zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diperkenankan untuk bermuajahah di hadapan para ibu Majelis Taklim Al-A'raf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi Allah keistiqomahan dalam menjalani ketaatan kepada Allah, diberi umur yang panjang, sehat walafiat, senantiasa tergenggam oleh kita iman Islam sampai akhir hayat kita, sehingga kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada tabi'in tabi'at semuanya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, salam perkenalan dari saya. Saya ya mungkin agak jauh ya, dari kampung, dari Nagreg. Dulu Ananda Zidan menimba ilmu di tempat saya di sana, di Al-Falah 2 tepatnya, di bawah kaki gunung Ibu. Kadang mungkin sewaktu-waktu Ibu nanti sowan ke pesantren Al-Falah 2 Nagreg, ada Al-Falah 1 Cicalengka. Kalau saya Al-Falah 2 Nagreg, karena dulu memang sudah begitu padat di lingkungan Al-Falah 1. Jadi tahun 92 ayahanda kami membuka lahan baru di daerah Nagreg. Jadi beda desa, beda kecamatan juga. Kalau dulu masih 1 kecamatan, tapi akhirnya ada pemekaran, akhirnya Nagreg berdiri sendiri menjadi sebuah kecamatan. Karena memang di bawah kaki gunung, tanah mungkin masih murah, jadi kita berdiri di atas lahan sekitar baru 6 hektar. Mudah-mudahan bisa tambah lagi. Jadi saya jauh datang ke kampung, ke sini ketemu dengan ibu-ibu kota. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita senantiasa tetap terjalin, dan tidak hanya di dunia saja kita bertemu di sini di masjid ini, yang mudah-mudahan senantiasa penuh berkah, tapi mudah-mudahan jalinan silaturahmi ini akan membawa sampai kita bersama-sama di Yaumil Mahsyar di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama masuk Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Nama saya mungkin tadi sudah disebut ya para ibu semua. Kemarin beberapa bulan yang lalu Ananda Zidan datang ke saya meminta untuk mengisi salah satu dari beberapa pengajian di pekan ketiga mungkin ya, untuk mengisi tentang fikih wanita. Kenapa harus fikih wanita? Karena memang antara laki-laki dan kita perempuan, selain ada persamaannya untuk dalam hal ibadah, tapi juga memang banyak sekali juga perbedaannya ya. Dari mulai segi aurat saja kan sudah jelas, kita berkerudung, kemudian bapak-bapak ya seperti itu adanya. Kemudian dalam hal sholat, kemudian juga mungkin nanti kesananya kita akan insya Allah akan membahas hal-hal yang menjadi kodratnya perempuan, yaitu ada haid, kemudian yang sudah melahirkan ada nifas, dan selain atau di luar ketentuan haid dan nifas itu ada yang disebut istihadhah, darah keluar, tapi itu di luar ketentuan haid dan nifas. Karena haid itu ada ketentuannya, nifas juga ada ketentuannya, dan darah itu hanya 3 saja para ibu, hanya ada haid, nifas, istihadhah, nggak ada yang keempatnya.
Jadi hanya 3 macam saja, haid, nifas, istihadah. Tapi mungkin itu nanti ke depan akan kita bahas. Yang hari ini insya Allah akan yang saya bahas itu tentang wudhu para ibu semua. Kenapa tentang wudhu? Karena wudhu itu salah satu hal yang menyebabkan sahnya sholat kita. Salah satu syarat sah sholat adalah dengan berwudhu. Layak balullah, tidak akan menerima Allah ahadikum kepada dari kamu sekalian idza ahdasa, ketika kita berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga kemudian kita berwudu. Jadi kalau kita sudah berhadas kemudian akan melaksanakan sholat, maka tidak akan diterima sholatnya kalau kemudian hadas itu tidak kita hilangkan dengan cara berwudu. Hadas itu ada berapa macam para ibu? Ada hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil yang dihilangkannya itu adalah dengan berwudu. Kalau hadas besar yang cara menghilangkannya itu yaitu dengan mandi. Nah itu. Nah sekarang kita tentang wudhu dulu. Tadi wudhu berarti sudah bisa diambil kesimpulan bahwa wudhu itu salah satu untuk menghilangkan, atau wudhu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Salah satu bagian dari fikih, dari bagian toharoh. Kalau ada fikih, kalau secara umum fikih itu ya ilmu yang membahas tentang bagaimana tata cara ibadah. Karena ibadah itu kita memang tidak begitu saja kan ya. Kita sholat tidak asal sholat saja, tapi ada aturannya, ada waktunya dan sebagainya. Itu diaturnya dalam ilmu fikih. Nah, alhamdulillah para ibu semua, di sebagian pengajiannya ada kajian tentang fikih. Ada hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa, yuridillah, yang Allah kehendaki, bihi, kepada itu man, khairan, menjadi seorang yang baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberi kefahaman fiddin, dalam masalah agama. Jadi kalau seseorang dikehendaki Allah menjadi seseorang yang baik, maka Allah akan memberikan kepada dia kemampuan dalam memahami ilmu agama, tafakuh fiddin. Nah salah satunya ini, kita kan sholat. Nah kemudian para ibu semua, diharapkan sholat kita tidak hanya sekedar, dari kecil memang kita sudah sholat, mengikuti bagaimana sholatnya orang tua, begitu. Sampai akhirnya seusia sekarang. Nah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya yang disebut taklid, tapi kemudian apa yang kita lakukan sesuai juga dengan dasar ilmunya, sesuai ketentuannya. Dan ketentuannya itu diatur dalam ilmu fikih. Begitu para ibu semua. Nah, kemudian wudhu itu para ibu ada yang disebut dengan furudul wudhu, fardunya wudhu. Hal-hal yang harus dilakukan ketika kita berwudhu. Semuanya ada 6. Yang pertama niat, fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga kedua sikunya. Terlalu cepat nggak? Ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai kedua sikunya. Kemudian yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Kemudian yang kelima
Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, para ibu semua, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah niat. Boleh saya tanya, ada yang tahu tentang niat itu apa? Mungkin ada yang pernah mengaji, yang pernah mondok, ibu-ibu, ada yang pernah dengar. Atau yang pernah mencatat juga boleh dilihat catatannya. Apa itu niat? Boleh googling juga. Apa? Kalau dalam redaksi para santri kitab ada dari Safinatun Najah, qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Bermaksud qasdus syai'i, bermaksud sesuatu. Ini masih secara umum ya. Yang namanya niat bermaksud sesuatu muqtaronan, halnya diiringi bi fi'lihi, dengan melakukan sesuatu tersebut. Jadi ketika ibu mau wudhu, nah yang disebut niat ya ketika kita hendak bermaksud untuk melakukan wudhu, dan itu niat itu dilaksanakan ketika kita memang muktaronan bifili, menyertai ketika melakukan pekerjaan itu. Jadi begini, saya mau wudhu gitu. Tapi kita belum sampai pegang airnya. Nah itu belum niat itu, Bu. Saya udah niat, belum niat. Yang disebut niat adalah apa? Nah, di bahasan tentang niat ada pasal tertentu tentang niat. Yang namanya niat adalah tadi qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu halnya dibarengi atau disertai bi fi'lihi, dengan melakukan sesuatu tersebut, dengan melakukan pekerjaan tersebut. Nah, tempatnya niat itu adalah hati. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya hati. Kalau dalam berwudu, tempat niat itu atau waktunya ya, waktunya niat itu adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ketika kita mulai pertama kali membasuh wajah. Ketika awal kita membakainya, kalau wajah kan ghuslul wajhi ya, membasuh wajah. Ketika awal air itu sampai ke wajah, dalam hati, kemudian baru kita mengucapkan niat. Ya, niatnya apa? Ada yang sudah hafal ibu? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Gak hafal misalkan bagaimana, boleh nggak pakai bahasa kita? Boleh. Pakai Sunda, niat abdi wudu ngahilangkeun hadas alit fardu karena Allah. Pakai bahasa Indonesia dalam hati ya Bu ya, dalam hati. Berarti apa? Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Karena memang apa yang dilakukan ya harus, maksudnya untuk menguatkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu memang semata-mata lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Nah, jadi pas air ke sini, dalam hati kita mengucapkan niat. Gitu. Suka ada yang begini, ketika misalnya bismillahirrahmanirrahim, di sini pas air dikumpulkan, nawaitul wudu'a, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Langsung gini. Nah, ketika air di sini masuk ke bagian mulai membasuh wajah, tapi hati kita diam, maka itu tidak sah wudunya. Kenapa? Karena yang tadi diucapkan nawaitu wudu'a, air masih di sini, itu hanya istilahnya talafud niat, ucapan niat. Kalau ucapan niat itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti apa artinya Ibu? Sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya apalagi pahala juga tidak, gitu.
ya, seperti puasa Senin. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ibu misalkan meninggalkan puasa Senin tidak berdosa, tidak apa-apa. Itu yang namanya sunnah. Jadi talafud niat sebelum air ke sini itu tidak masuk dalam bagian fardu wudhu, hanya kesunahan saja. Maksudnya apa? Untuk sekedar memantapkan hati bahwa oh saya mau wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardhalillahi ta'ala. Nah baru pas ke sini air mulai masuk, pertama kali air menyentuh wajah kita, maka dalam hati langsung ibu mengucapkan niat saya wudhu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Para ibu semua, sama halnya juga ketika kita takbiratul ihram dalam salat. Waktunya kapan? Niat itu. Pas mengucapkan takbir. Takbiratul ihram itu kan salah satu takbir ihram itu untuk mengharamkan sesuatu yang asalnya boleh. Seperti apa? Makan, minum, berbicara, kan itu sesuatu yang boleh. Tapi menjadi haram kalau kita sudah mulai masuk sholat. Nah sholat itu dimulai yaitu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu Bu luar biasa. Ada 3 hal yang secara bersamaan dilakukan oleh kita. Jadi apa? Lisan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan itu Bu nggak boleh cuman komat kamit aja. Tapi harus kedengaran oleh telinga kita. Allahu Akbar, alif lam lam ha alif kaf ba ro, semuanya. Jangan juga begini Allahu Akbar. Pas barnya nggak ada, pas dulu Allahu Akbar. Nah tapi harus semua hurufnya terdengar. Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan takbir, tangan kita mengangkat, hati kita, misalkan duhur, niat saya sholat fardu duhur, 4 rakaat lillahi ta'ala. Katanya niatnya itu kan usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Boleh. Tapi kalau misalkan dipandang kepanjangan Bu, jadi Allah. Kenapa Allahnya kok panjang banget? Sebab ini belum selesai niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat. Kan artinya begitu Bu. Lillahi ta'ala. Yang wajibnya dalam mengucapkan niat ketika sholat fardu hanya 3 Bu. 1 adalah qasdul fi'li, usolli, niat saya sholat. Kemudian fardiyah, memardukan bahwa ini adalah sholat fardu. Kemudian yang ketiganya ta'yin, menentukan sholatnya apa. Kalau 4 rakaat menghadap kiblat itu nggak masuk ketentuan dalam melakukan niat. Jadi yang fardunya apa? Yang hanya diwajibkan 3 saja. Niat saya sholat fardu duhur. Sudah. 4 rakaat menghadap kiblat itu untuk hanya lebih memantapkan lagi. Jadi akhirnya kita nggak terlalu Allah. Jadi balikan deh Ibu, sebab apa? Can tamat, tapi terus engap orang nak Allah. Udah balikan lagi Allah. Menghadap kiblat 4 itu belum selesai. Makanya udah ambil yang simpelnya ya. Tuntunan para ulama dalam melaksanakan niat sholat fardu itu 3 saja. Qasdul fi'li menyebutkan maksud kita yaitu niat saya sholat. Ini fardu atau sunat? Fardu. Kemudian tentukan ini sholat duhur, asar, maghrib apa? Karena sholat itu ada waktunya masing-masing. Setiap waktu punya nama masing-masing. Sholat duhur berarti niat saya sholat fardu duhur. Lillahi ta'ala. Nah, dari situ berapa Bu? 3 pekerjaan
yang dilakukan secara sekaligus, dan di situ sebetulnya juga merupakan muqaddimah, merupakan pembukaan bagaimana kita harus mulai konsentrasi ketika kita melaksanakan sholat. Karena seperti itulah sholat. Jangan kemudian ibu Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira. Di mana tadi ya peniti ya? Kita mau pengajian. Peniti di mana ya? Tadi dicari sebelum sholat nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oh, tadi pulang sebelum ke jamban itu peniti disimpan di atas bedak. Oh iya. Pas sholat ternyata ada, Bu. Jadi lisan kita mengucapkan Fatihah, hati melayang, Bu, kemana begitu. Ya. Sholat subuh, aduh Nina sarapan apa ya, si bapaknya mau berangkat. Mana buru-buru lagi. Yang ada di kulkas apa ya? Tahu apa nugget? Atau telur aja kita masih ada nggak telur ya? Perasaan tadi malam si Ade nasi goreng katanya pengen pakai ceplok telur. Habis gitu ya. Jadi sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Semua perencanaan yang akan kita lakukan selesai dalam sholat. Kenapa? Karena kita tidak khusyuk. Apa yang kita ucapkan tidak ada di dalam hati kita. Nah, sebetulnya tadi takbiratul ihram ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita itu takbir mengucapkan takbir, hati kita melakukan niat dan tangan bergerak. Di situ sebetulnya mulai ada warning, Bu, nih siap-siap nih, Bu, ini mau sholat. Dari awal saja sudah seperti itu. Sampai salam ya usahakan kita fokus ke sholat. Walaupun memang hal yang Bu, susah. Ya tadi ceritanya, saya ya, kalau mudah-mudahan para ibu semua di sini enggak, saya yang begitu. Ada yang kehilangan ketemunya pas sholat gitu. Termasuk ada ilham, menu apa, mau ada tamu, menunya apa ya? Mau Sundaan, mau Indonesia Raya, mau sop, mau ini, atau yang Sundaan aja, sayur asam, goreng ayam, goreng tahu, sambal lalap gitu, atau apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung telepon tukang sayur, Mang, meser bahan sayur asam ayat tuh. Mama kok langsung gitu. Ini udah terbentuk menu itu ketika sholat. Soalnya mau ada tamu. Itu saking apa? Ya, sholatnya kemana-mana pikirannya. Nah, kembali ke wudhu, Ibu. Jadi maksudnya niat dalam wudhu dan sholat yang disebut niatnya seperti itu. Tempatnya di dalam hati. Kalau sholat di tempatnya itu, waktunya adalah ketika takbiratul ihram. Kalau dalam berwudu itu ketika awal membasuh wajah. Itu niat dulu. Kemudian yang kedua dari fardu wudu atau hal-hal yang wajib dilakukan ketika wudu adalah membasuh wajah. Nah, ini ada membasuh. Kalau dalam bahasa Arabnya, dalam redaksi kitabnya, ini adalah ghuslul wajhi. Ghuslu itu membasuh. Kemudian wajhi, wajah. Apa itu ghuslu? Ibu, yang namanya membasuh apa? Berarti air itu harus sampai. Nanti di bagian fardu wudhu keempat ada mengusap sebagian rambut, mengusap sebagian rambut dari mengusap sesuatu dari sebagian kepala gitu. Mashu syai'in minar ra'si. Itu ada mengusap. Kalau mengusap apa? Sama dengan membasuh enggak? Beda. Kalau membasuh ini airnya ada. Kemudian dibanjurin, disiramin gitu ya. Kalau yang namanya mengusap, ngambil air, airnya bisa dibuang, kemudian tangan kita yang sudah basah dengan air yang baru diusapkan. Itu mengusap. Maka para ibu semua, ketika kita mau berwudu, ya kerudung harus dibuka. Ya. Karena saya pernah bersebelahan
dengan ibu-ibu di toilet di tempat umum ya, mungkin seperti di masjid begini gitu ya, atau di mall, di musola gitu. Waktu itu di mall lah. Nah, padahal udah khusus kan, toilet perempuan, tempat wudhu perempuan, kan jarang ada yang kemudian disatukan. Sekarang udah jarang. Kalau dulu ya masih banyak ya masjid-masjid yang tempat wudhu laki-laki perempuan disatukan. Tapi kalau sekarang sudah lebih baik lagi lah Bu ya, alhamdulillah. Nah, jadi ya kemudian si ibu itu nggak dibuka kerudungnya. Jadi begini saja, ya. Nah, saya nggak lihat secara ini karena memang sebanyak udah kalau memang kelihatan. Kemudian bawa air, dibuanglah airnya, ya. Kemudian jadi usap begini, ya. Untuk sebelah sininya beri gini. Dah, ngambil lagi, buang lagi, begini lagi, gitu. Nah itu mengusap Bu, harusnya redaksinya mashu. Tapi di redaksi ininya baik dalam Al-Quran, ya, baik dalam Al-Quran surat Al-Maidah Ibu ayat 6, ya. Di situ juga ghuslul wajhi. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Fagsilu wujuhakum. Basuhlah olehmu sekalian wujuhakum, wajah-wajah kamu sekalian. Jadi redaksinya sama, yang namanya ghusl ya seperti itu. Jadi kita nggak usah ragu, dibuka saja kerudungnya. Di Madinah, di Mekah juga para ibu mungkin yang sudah hajian, sudah umroh, kita misalkan batalkan ke toilet umum ya, di Nabawi atau di Haram juga. Kalau itu kan orang yang asalnya bercadar, kalau kita kan nggak bercadar, orang yang bercadar saja ketika masuk tempat wudhu udah dibuka semuanya. Kenapa? Nggak ada aurat Bu antara kita perempuan dengan perempuan itu, untuk rambut itu nggak ada. Aurat perempuan dengan sesama perempuan itu adalah batasannya ma baina surah wa rukbah. Apa? Antara pusar dan lutut. Jadi yang harus tertutup itu segini saja Bu, antara ini dan ini. Jadi kalau misalkan maaf, kita lagi masih menyusui, ada yang masih menyusui para ibu di sini. Misalkan kita menyusui, ada sesama perempuan, nggak apa-apa, ini nggak aurat. Karena aurat seantara perempuan dengan perempuan itu hanyalah antara pusar dan lutut. Ini yang harus tertutup. Ya, ini yang harus tertutup. Antara perempuan dengan perempuan, antara kita perempuan dengan laki-laki yang mahram. Apa itu mahram? Yang haram menikahi, yang haram dinikahinya. Bapak, kakek, dan seterusnya, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya, adik, kakak, laki-laki. Mau yang seibu saja, sebapak saja, atau seibu sebapak. Ibu kan punya adik laki-laki, kakak laki-laki. Mau seibu saja, sebapak saja, atau seibu sebapak, itu pun termasuk mahram kita. Jadi kalau misalkan kita nggak berkerudung, terlihat rambut, atau terlihat misalkan ini segini misalkan ya, itu nggak haram. Karena aurat perempuan dengan mahramnya sama, seperti hanya dengan sesama perempuan, ma baina surah war rukbah, begitu. Nah selanjutnya, jadi para ibu dibuka saja kerudungnya. Kenapa? Karena ya namanya membasuh kan mungkin ya kita harus seleluasa mungkin air itu tersampaikan menyirami, membasuh kepada wajah kita. Itu makna ghusl. Kemudian makna wajah. Apa itu wajah? Ada pengertiannya juga. Ada ibu yang tahu batasan wajah? Batasan wajah mimbana biti sya'ri roksi, ya, dari tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut di sini. Mimbana biti sya'ri roksi, dari mulai tempat tumbuh rambut dari segi atas, bagian atasnya sampai bawahnya ini ila muntahadzaqni, sampai ujung dagu nih Bu. Dagu kalau kemudian laki-laki itu yang ada janggutnya, kalau kita kan nggak ada. Di sini berarti dagu ya. Berarti dari sini ke sini ini adalah wajah, berarti sesudah yang ini ujung dagu ini, berarti ke sininya adalah
badan, bukan bukan wajah, gitu Bu. Ya. Nah, kemudian dari pinggirnya ini adalah minal udun, dari anak telinga yang ini, ada anak telinganya Bu ya, yang kecil tuh. Anak telinga dari sini sampai ke anak telinga yang ini. Jadi kalau alhasil kalau ditarik garis berarti dari mulai anak telinga di sini terus sampai ada tulangnya ke sini Bu, terus sampai ujung dagu ke sini, anak telinga lagi sini sampai tempat tumbuh rambut. Nah, para ibu semua, kemudian itu wajah. Nah, yang harus ada tambahannya, dan ini biasanya juga jarang terjamah gitu, karena mungkin apa gurunya tidak langsung mempraktekkan mungkin ya. Apa godek di sini ya? Ibu-ibu punya godek nggak? Tapi kalau laki-laki itu berupa godek, ya, ini janggut kan. Nah, apa dari anak telinga di sini Bu, tarik ke pelipis, tarik garis ini ke pelipis, ada nggak bagian rambut di situ? Tumbuh rambut nggak? Ada Bu ya? Maaf, kalau pengantin dulu Bu, waktu saya kecil, kan sekarang mah sudah di mana-mana kadang sudah pakai pengantin itu ya berkerudung ya. Kalau dulu jangankan di masyarakat umum, di pesantren saja terkadang masih disanggul kan dulu ya, masih ya alhamdulillah sih suasana menutup aurat itu lebih bagus sekarang ya Bu ya, daripada kita waktu waktu SD kita lihat eh, jangankan masyarakat awam, tapi juga para ibu kiai, para ibu ustazah atau ustazah saya cuman rambut kemana, kerudung tipis, selendang ya Bu ya, cuman begini saja udah. Atau bahkan pakai baju brokat juga tanpa furing ya, ya kan? Seperti itu. Nah, pengantin-pengantin dulu itu ada yang digunting ya Bu ya. Kemudian di gini di apa? Di apa namanya? Jadi kayak anting gitu ya, digini. Nah, yang seperti itu harus terbasuhi. Sehingga kemudian para ibu semua, kalau yang ibu rambutnya panjang, memang baiknya ya dipotong biar untuk memudahkan ketika kita berwudu ditarik begini. Dari sini dari anak telinga di sini, tarik garis lurus. Ini ada video ya. Kalau nggak ada videonya mungkin tuh. Jadi bisa ini kebayang nggak Bu? Dari sini dari anak telinga ini yang pentilnya ya, tarik garis sampai ke pelipis Bu. Ada rambut tarik. Saya biasanya gunting segini aja. Ya ketika mau berwudu gitu tarik. Di bawah itu dibasuh. Kalau orang Jawa bilangnya ati-ati gitu. Ya. Kalau laki-laki itu godeg. Tapi kita perempuan memang enggak ini karena rambut panjang jadi segitu. Nah, itu yang harus terbasuh. Dulu saya waktu SD lihat nenek saya, oh kenapa ya? Seperti kalau mau wudhu beliau ngeluarin rambut gitu. Sampai akhirnya rambutnya gini. Oh ternyata ketika saya sudah ngaji masuk pondok, oh ini ternyata memang harus dibasuh. Oh iya pantas karena nenek saya dulu mondok beliau itu. Jadi oh iya, makanya kok nenek setiap mau wudhu keluarin itu rambutnya gitu. Rambut beliau itu panjang, tapi khusus untuk yang ini agak pendek, jadi gampang ngeluarinnya. Akhirnya otomatis gitu ya. Kalau saya biasanya segini aja potongnya. Jadi tinggal gampang ininya. Itu yang jarang Bu. Tapi ini memang harus terbasuhi ketika kita wudhu. Oh nih dia gitu, tidak terjangkau. Kerasa ini nggak ada sampai HP lah. Kena ada ibu-ibu hungkul sini aja. Nah ini aja ya Bu ya. Nah kayak itu nih. Nah ini Ibu nih. Nah ini sudah udah. Nah ini kan anak telinga Bu ya. Nih dari sini sampai pelipis. Nah jadi digunting Bu. Ya sama yang ini juga. Karena di saya santri diperiksa, saya yang guntingnya.
Nah ini sebenarnya bisa tidak terlalu ini juga, gini aja tarik sampai batas ini nih. Nah segini juga. Jadi sini tarik garis ke ini sampai pelipis mah ini kan ya. Nah gini gitu. Nah ini yang harus terbasuhi Bu, dari sini ya ke sini. Jangan sampai ini ternyata masih kering gitu. Ini harus ini. Jadi pas basuh itu ke sini ya, air itu. Kemudian apa? Nggak boleh terputus Bu. Jadi nggak boleh gini. Nah, tapi si tangan ini air gitu, nggak boleh gini. Nanti airnya jadi mustakmal sebutnya. Begitu. Paham Ibu? Nggak sulit ya? Nggak sulit. Nah itu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Kemudian selanjutnya mengusap sebagian dari yang ada di kepala alias rambut. Ya, nah itu namanya mengusap. Berarti beda dengan tadi makna membasuh. Jadi kalau mengusap ambil air yang baru, dibuang airnya langsung begini. Pokoknya sebagian mashu syai'in minar roksi. Mashu mengusap syai'in sesuatu minar roksi dari yang ada di bagian kepala. Nah, di bagian kepala itu apa? Ada rambut. Usap gini. Gitu. Dah, satu kali gini. Dah, satu kali ngambil air gini lagi. Nah, nggak boleh kalau kemudian ibu rambut segini, ujung rambutnya aja di sini. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu rambut sudah tidak di bagian kepala. Kalau di sini Bu boleh. Ya, gini. Rambut yang ini aja. Kan di sini juga ada rambut. Kalau rambut yang masih ada di bagian kepala itu boleh. Cuma karena biasanya bagi di sini, tapi Ibu mau di sini udah paham boleh gitu. Sini, di sini. Cuma yang nggak boleh itu ujung rambut yang sudah di luar bagian kepala. Karena judulnya juga redaksi dari para ulamanya mashu syai'in minar roksi. Mengusap sesuatu dari kepala. Gitu, dari bagian kepala. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelimanya Bu, membasuh kedua kaki hingga membasuh tangan. Ya, betul. Tadi ketiga ya. Membasuh kedua tangan hingga kedua sikunya. Ya. Ghuslul rijlain ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ini tangan, kemudian siku itu ini ya. Tarik garis lurus Bu ke sini. Berarti untuk bagian sininya ini ya, bukan sikunya aja sampai kemudian ini lupa. Tapi maksudnya semua tangan. Tangan itu dari ujung sini sampai terus siku ya kira-kira begini. Tapi baiknya para ibu semua daripada kurang sebaiknya dilebihkan. Makanya para ibu diharap berhati-hati dalam menggunakan model baju terutama tangan. Ya, boleh Bu model apa saja, tapi kalau kita karena memang kita harus berwudu, kalau bepergian kita akan sholat, dan sholat itu ada waktunya masing-masing, sebelum sholat kita harus berwudu, maka para ibu jangan menyulitkan diri sendiri, sampai aduh ini misalkan ini ya, sampai sini dibukanya ya udah sampai sini aja ngebasuhnya, nggak sah. Tapi harus sampai siku dan diusahakan dilebihkan. Mayatimul wajib fahuwa wajib. Malayatimul wajib fahuwa illa wajib. Kalau sesuatu yang untuk menyempurnakan sesuatu
yang wajib, maka akhirnya menjadi wajib. Maksudnya, ketika kita akan menyempurnakan membasuh siku, maka melebihkannya untuk menyempurnakan itu lebih baik. Jadi sebaiknya dibukanya segini, Bu. Tidak hanya pas-pasan. Jadi kalau misalkan model baju diperkirakan misalnya begini, misalkan ya ini ada ini ya. Jadi ini kalau berwudu kita bisa dibuka sampai ke sini. Gitu. Supaya apa? Kita tidak was-was lagi, tidak ragu lagi bahwa air itu benar-benar sudah sampai ke dua sikunya. Seperti itu. Nah, itu yang namanya tangan. Kemudian hati-hati juga ketika para ibu misalkan memanjangkan kuku. Kenapa? Karena ini harus terbasuhi. Jangan sampai anggota ini nih, jari ini tidak terbasuh karena terhalang kuku yang panjang. Makanya hukumnya memanjangkan kuku itu makruh para ibu semua. Kenapa? Karena nanti akan menyulitkan ketika kita melaksanakan wudhu. Gitu. Yang keempat yaitu membasuh kedua kaki hingga dua mata kakinya. Ghusl rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya. Nah, ini juga harapnya dilebihkan saja biar kemudian kita lebih mantap gitu ya, tidak ragu lagi, tidak ada bagian dari anggota wudhu itu, terutama kaki yang terlewatkan untuk terbasahi air, begitu. Jadi kalau seperti tadi tangan, kemudian kaki itu kan ada jari-jari, jadi nah sela-sela jarinya juga yang harus diyakini itu juga terkena air. Biasanya kalau misalkan kembali ke tangan ya Bu ya, seperti ini. Kalau misalkan berupa keran seperti di sini ya, berarti ini air. Nah ini begini, ini dulu ya. Kemudian, nah gitu. Ini. Nah kalau misalkan kita pakai cincin, digerak-gerakan juga. Jangan sampai kemudian tangan yang pas ada cincinnya itu terhalangi. Atau pindahkan misalkan ke tempat yang longgar dulu gitu ya, atau dibuka dulu misalkan boleh, terserah para ibu ya, cuman istilahnya jangan sampai kulit ini tidak terbasahi karena terhalang cincin, terhalang gelang, terhalang jam tangan dan sebagainya gitu. Sama juga kaki misalkan jarinya sunnah di sela-sela gitu ya, karena jangan sampai kemudian apalagi yang anu jebrag mah teu masalah Bu, seperti abdi da orang kampungnya jadi jebrag gampil Bu, eta air pasti masuk langsung. Tapi kalau orang kota kan biasanya pakai sepatu jadi kakinya lencop kerep gitu ya. Nah itu berarti harus agak dibuka supaya antara sela-selanya antara jari dengan jari itu benar-benar terbasuhi. Bukan hanya atas tapi juga bawahnya. Ibu jangan hanya fokus atasnya saja, gitu ya, tapi juga ini. Gitu. Makanya memang sunnah di ini. Gitu, bolak-balik. Sampai jadi dua mata kaki tidak hanya ini, tapi juga arah depannya. Gitu. Yang terakhir para ibu semua, yakni keenam, tertib. Makna tertib adalah jangan ala yuqaddima udwan ala udwin, jangan mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir, mengakhirkan sesuatu yang harusnya di awal. Misalkan kaki dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap ini kepala, baru membasuh wajah gitu ya, dan jadi diacak gitu, nggak boleh, tapi harus berurutan dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu yang namanya tertib. Alhamdulillah para ibu selesai fardu wudhu. Ada pertanyaan? Atau biasanya ada pertanyaan atau bagaimana? Iya boleh.
yang nanya kamu bisa saya panggil itu kan apa sih gurunya sadar nggak ya kalau nggak disadar dia disuruh gimana nih kamu dulu Oh. Enggak. Iya. Enggak batal, cuman makruh saja. Sunahnya wudhu tidak sambil berbicara. Ada lagi? Oh iya. Kalau telinga itu tidak masuk bagian fardu wudu, tapi itu adalah sunnah, ya. Itu adalah sunnah, boleh baik kalau dilakukan, tapi tidak apa-apa. Mau langsung boleh, tapi misalkan udah saja ini dulu, baru kemudian telinga, baru kemudian kaki, seperti itu. Jadi kalau telinga hukumnya sunnah. Ada lagi? Ya. Kalau basuh kaki ya, kan kalau itu kan asa kasindiran da abdi oge sami. Gimana? Makanya memang banyak tempat wudhu yang ada tempat duduknya ya, seperti di Madinah, di Makkah seperti itu, dan di kita juga ada sebagian yang sudah posisinya duduk. Memang maksudnya untuk memudahkan ketika kita membasuh kaki. Kalau biasanya yang seperti saya berat badan, jadi ketika mau basuh kaki kanan, berarti kaki kiri yang bertumpu ya. Rada leles bu, ya nanggung beban yang sangat berat, beban hidup nih. Jadi sebisa ibu lah, ya sebisa ibu. Caranya apa, kita pegangan kemana begitu ya. Tapi kalau misalkan memang sunahnya dengan pakai tangan, ya pakai tangan, dan tangannya itu tangan kiri. Mau kaki kanan, mau kaki kiri itu pakai tangannya tangan kiri. Biasanya kanan kiri ya. Itu sunahnya di kitab Bidayatul Hidayah ya. Jadi sunnahnya itu dengan keduanya dengan tangan kiri. Kenapa ya? Karena kaki itu kan di bawah, ya. Kalau tangan kanan kan memang untuk sesuatu yang hal-hal yang baik, ya. Jadi dengan tangan kiri, ya dengan tangan kiri. Tapi kalau misalkan, tapi memang salah satu sunnah juga dengan menggunakan tangan ke menyela-nyela jari itu salah satu sunnah juga. Kalaupun tidak tanpa disela-sela, karena ada abdi mah tos jebrak, tos muka kararia memang seperti abdi bu gitunya. Nah, air udah pasti masuk. Moal udah berat ku awak oge gitu ya. Tapi air pasti masuk, nggak apa-apa bu. Cuman kita tidak mempunyai pahala sunnah gitu. Ya alangkah baiknya kalau semua sunnah itu memang dilakukan supaya, karena sunnah itu kan sesuatu hal yang bisa menambah ya pahala dari ibadah kita. Ada lagi? Ya. Ya, ini sebenarnya akan kita bahas insya Allah ke depannya di syurutul wudhu. Tapi nggak apa-apa, bagus juga pertanyaannya. Dan ini jadi salah satu problematika ibu-ibu juga, problem ibu-ibu. Ini pertanyaan bagus Bu. Karena memang mungkin sayang ya, sudah di make up oleh MUA. Bayarnya juga bisa per wajah berapa Bu di daerah sini? 200.000, 250. Kalau muanya yang dari kota Bandung, Kanagrek, temah plus ongkos 350 Bu. Minta dibayarnya tuh.
karena mungkin ya jauh ke kampung, orang kampung yang kumua gitu ya. Akhirnya berapa per wajah itu 350.000. Kita baru didandanin jam berapa Bu? Jam 7, jam 6, bahkan sampai ada yang jam 3 ya. Karena pengen sama yang itu. Tapi katanya ada yang dari jam 3 bela-belain Bu nahan kentut untuk sholat subuh. Masya Allah itu Ibu. Demi apa? Demi tampil cantik. Nah, ternyata Ibu batal pas mau sholat subuh dari jam 3 nahan batal wudhu, pas adzan subuh kentut Bu. Gimana? Ya harus wudhu. Nah gimana wudhunya ini? Udah berapa taplokan atuh Bu? Berapa dempulan kayak dinding aja kan harus ada ini dulu berapa lapis-lapis ya. Nah, wayahna Bu. Kenapa? Karena tidak boleh wa alla yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Apa artinya? Wa alla yamna'u, tidak boleh ada yang menghalangi usulal ma'i, sampainya air, ilal basyarah, ke kulit yang menjadi anggota wudhu. Jadi Ibu, kulit wajah Ibu harus kembali ke semula. Bedaknya, foundationnya, apa-apanya, wayahna Ibu. Makanya ya punya make up sendiri, ya make up sendiri aja Bu. Atau kecuali bayar lagi. Aduh Abi, habis. Jadi Ibu, para Ibu semua, kalau kita bepergian ke undangan dan kemudian diperkirakan kita bakal tidak cukup waktu untuk ketika mau melaksanakan sholat sampai ke rumah, berarti kita mau nggak mau akan sholat di perjalanan. Wayahna para ibu beli apa? Buat membersihkan muka itu. Ada yang lebih ini ya, yang lebih praktis, yang berupa cairan, bawa pakai kapas kan gitu ya. Sampai akhirnya bisa membersihkan betul-betul make up. Sampai akhirnya kembali ke kulit kita yang aslinya. Ketika mau wudhu, wayahna seperti itu. Jangan ketika sudah wudhu kita masih, wow, si ibu masih cantik. Oh ini kan apa namanya waterproof gitu. Kan biasanya ya para ibu ketika kita mau beli bedak, Bu, jangan yang itu Bu, itu mah murah, yang ini Bu, harganya 2 juta, ini waterproof. Ibu mau bermake up dari subuh sampai maghrib, Ibu sholat duhur, sholat asar, bahkan sampai sholat maghrib, Ibu tetap cantik. Make upnya, bedaknya nggak luntur, ini semuanya nggak luntur, lipstiknya juga nggak luntur. Jadi sebetulnya awet, emang mahal tapi awet. Ibu bisa cantik seharian dari mulai di make up sampai maghrib, bahkan sampai mau tidur juga boleh. Nah itu Ibu sebetulnya nggak benar. Kecuali kalau kita head, boleh karena kita nggak sholat. Tapi yang namanya sholat wayahna Bu. Duhur kita bersihkan lagi, asar kita bersihkan lagi gitu. Kenapa? Karena tidak sah wudhu dengan terhalanginya anggota wudhu, muka, sampainya air kepada kulit. Termasuk ini tangan kena cat gitu kan, harus dibersihkan. Karena cat itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Pokoknya apapun gitu. Kalau misalkan bedak, foundation yang ada mengandung waterproofnya kan berarti memang air itu cuma sampai di apa? Di atas make upnya Bu. Air cuma sampai di atas lipstiknya. Nyampe enggak ke kulit bibirnya? Enggak. Begitu. Termasuk juga maaf yang pakai bulu mata, kemudian maskara. Biasanya maskara kan menghalangi banget Bu ya, gitu. Jadi mungkin bisa dipikir-pikir lagi nih semua. Udah kita aja yang belajar Bu, sekarang baca tutorial di YouTube ya. Sebetulnya ukuran cantik kita yang tahu. Terkadang sama mua kata suami, ih iya naon, mesti si mama dikasih banget. Yang siga Syahrini atau udah mah atau sualah dah mama
Dari mulai tidur sampai bangun tidur kita di hadapan suami, coba ibu dalam keadaan berdandan nggak? Kata suami tidak, mamah mak solihah, udah cantik, gimana gimana juga. Jadi sebetulnya terkadang saya teh nggak nyaman sebetulnya dandan gini gitu, merasa bukan diri sendiri, ya udah ngapain gitu. Ya kita belajar berdandan yang ala-ala yang membuat kita nyaman, atau baiknya para ibu semua kita minta penilaian ke suami ya, Pak segini cukup nggak? Bedaknya segini coba camerok teuing ngewa juga topeng. Dan mama mah geus geulis. Oh ya sudah. Kita tipis-tipis aja. Ini kalau pakai blush on saya pengen tuh kayak orang lain daripada papa lihat yang lain cantik. Ah, pamajikan sorangan teu geulis. Ninggalin geulis teh pakai make up bagus. Piu we salaki urang teh. Sok pengen yang gimana atuh? Sok atuh belajar dandan. Nah, coba pakai blush on. Segini cukup enggak? Ya udah segitu. Coba pakai shadow segini cukup, ya udah segitu. Nah, pakai patokan itu yang disenangi sama suami. Jangan kemudian kita ngejarnya, pokoknya saya pengen gimana caranya kayak Syahrini pokoknya. Gitu. Nah kemudian ibu kemana-mana nggak pede, masya Allah kalimat saha itu Sugante Syahrini. Urang teh teu bangga akhirnya mah nya kitu nih asa areranya urang. Nah, Nah, pas waktu mau sholat, kita bingung. Aduh, harus dibersihkan nih semuanya. Apalagi Bu, maskara kan luar biasa susah ya. Susah maskara. Terus kalau yang pakai bulu mata badai Bu, itu bulu matanya harus dibuka nggak? Iya, soalnya menghalangi sampainya air ke bulu mata yang asli. Ya, begitu. Ya, paham Ibu ya? Sudah 5:30, mungkin para ibu semua mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Bu ya, bisa bertemu lagi. Terima kasih atas kepercayaannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, pasti banyak kekurangan, mohon maaf itu dari ya kebodohan saya, mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa manfaat untuk para ibu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.